Ditanya trauma atau enggak gara-gara kejadian itu udah pasti trauma banget. Sebagian orang menghabiskan harinya dengan beraktivitas hingga malam hari. Setelah disibukkan dengan urusan rutinitas di luar rumah, biasanya banyak yang memilih untuk tidak langsung pulang ke rumah. Masalahnya, apakah keamanan masyarakat yang beraktivitas hingga malam hari bisa terjamin? Kami berbincang dengan beberapa orang yang memiliki pengalaman buruk saat pulang malam hari. Karena banyak kegiatan yang dilakukan di malam hari. Hangout atau sekedar ketemu teman aja itu perlu ya. Sehari-hari kan gue biasanya kerja, cuman punya waktunya untuk ngapa-ngapain tuh emang cuman malam. Seringnya gue bekerja cari ide dan lain-lain itu ya nongolnya di malam hari sih, baru produktif otaknya. Pada malam hari gue biasanya menggunakan transportasi kendaraan pribadi sih. Gue ada mobil pribadi. Transportasi yang online. Biasanya kalau saya pulang pergi memang saya menggunakan transportasi umum. Kalau malam hari biasanya pakai transportasi komuter lain, KRL. Suasana yang sepi. Kalau gelap ya gue masih bisa tolerir lah, tapi kalau sepi itu gue biasanya agak sedikit cemas. Kriminal, kejahatan, kayak pencuri, copet gitu aja sih. Orang yang jahat aja sih. Kalau buat saat ini gue nggak terlalu takut dengan malam hari sih, karena pertama gue bawa kendaraan pribadi dan gue nggak mau menaruh pikiran buruk aja gitu sama orang lain yang gue nggak kenal atau gue baru ketemu. Di daerah Taman Puring, tiba-tiba gue dijambret, semua tas gue diambil gitu aja. And then gue memutuskan untuk balik ke kosan, tapi ternyata gue baru ingat kalau kunci kosan gue itu ada di dalam tas. Dan gue tidak bisa menghubungi siapapun yang ada di kosan malam itu, sampai ibu kosnya aja yang biasa dia bangun entah kenapa nggak bangun gitu malam itu. Akhirnya gue mikir, gue cari cara, gue online waktu situ minta temen gue ngehubungin gue. Akhirnya dia nyariin posisi tas menggunakan aplikasi phone finder gitulah. And then gue bikin laporan, memutuskan bikin laporan ke kantor polisi terdekat di daerah Kemayoran. Kita sempat muter-muter 1,5 jam, taunya HP-nya jalan lagi ke arah semakin utara dekat ke pelabuhan gitu. Kita memarkir di mobil di salah satu rumah. Gue ditinggal di dalam mobil, setiap ada orang lewat itu gue parno, gue ngumpet sampai akhirnya ketiga kalinya ada orang lewat, ternyata itu kayak salah satu komplotannya yang dimana gue ngelihat mereka udah bawa-bawa golok sambil teriak-teriak, ini mobil yang kita cari, ini gue yakin banget mobil orang-orang yang masuk ke gang gue. Sampai akhirnya ada warga lah nolong gue beberapa ya sekitar 20 atau 30 menit kemudian nyamperin gue gitu. Jadi saat itu gue lagi sendirian, nyetir sendiri. Gue gak nyangka ternyata ada 3 motor yang emang ngikutin gue dari belakang. Nah karena gue emang udah panik, apakah ban gue bocor, apa ada paku, ada segala macam, dia udah langsung ngetok-ngetok pintu gue dan gue langsung keluar dari sebelah kanan. Itu gak nyampe 5 detik dan gue langsung sadar. Ketika gue sadar gue langsung ngeliat ke sebelah kiri, pintu sebelah kiri udah kebuka. Di situ di jok gue naro laptop, gue naro dompet, pokoknya semua tas gue ada di situ. Raib diambil sama temennya yang pakai motor satunya lagi. Ketika saya pulang kerja menggunakan bis umum, itu ada orang yang ingin mencoba mencuri dompet saya. Ketika saat memang saya berada di dalam bis itu, dan pada akhirnya saya mencoba untuk menghindar dari ketiga orang tersebut. Nggak di sini sih, nggak di Indonesia. Maksudnya dulu gue pernah S2 di Italia,
Jadi pulang malam sekitar kayak jam 8, jam 9 malam, tapi itu winter kan, jadi kayak udah gelap banget gitu. Gue ada lihat satu kakek-kakek di depan gue lagi jalan aja gitu biasa. Jadi gue cuek aja jalan gitu, biasa kayak dengerin lagu segala macem. Tiba-tiba balik badan, terus dibuka coatnya, terus kayak ya udah dia nggak pakai celana gitu. Jadi kayak eksibisionis gitu loh. Terus gue kayak bener-bener nggak tahu mau ngomong apa gitu. Gue cuman bisa kayak teriak gitu. Jadi waktu itu pas gue SMA itu ya, itu kan kita kayak suka nongkrong gitu sampai malam. Kita kayak punya tempat tongkrongan sendiri yang kayak jauh lah dari sekolahan, tapi di Jakarta juga gitu. Pas mau jalan ke mobil kan gue kayak parkirannya tuh rada jauh. Ini kayak tongkrongan gue di sini, gue kayak harus jalan kaki lewatin beberapa blok gitu baru gue dapat mobil gue gitu. Itu di dekat mobil gue ngeliat putih yang suka lompat-lompat itu lah ya, kita tahu lah itu. Jantung gue tuh turun, pindah ke betis kali, gue lari sekenceng-kencengnya, gue balik ke tongkrongan gue lagi, dan itu pertama kalinya lagi gue ngerasain yang namanya kencing di celana. Pengalaman itu membuat gue trauma cukup lama. Gue sampai nggak berani keluar malam, mungkin sekitar 10 hari, 2 minggu kali ya. Semenjak itu gue 2 minggu nggak berani untuk nyetir sendiri. Takut aja gitu kalau misalnya lihat laki-laki umur segitu, gue jadi kayak takut lah gitu. Tapi lama-lama enggak sih, kayak karena pas gue udah balik ke sini, gue jadi kayak mikir oh behaviornya mungkin beda gitu. Jadi gue kayak udah nggak takut lagi. Tapi selama gue di sana waktu gue masih di Itali, gue takut terus tuh gara-gara pengalaman itu. Kalau ditanya sekarang, gue udah lebih cukup berani untuk keluar malam, tapi dengan catatan kalau ke daerah utara gue nggak mau sendirian, atau bahkan ya keluar dari selatan atau pusat gue udah nggak berani sendiri. Gue gak tahu sih, karena itu aja gue udah kayak mau mati, tapi beruntungnya gue masih bisa ngobrol nih sekarang. Pasti gue udah kayak nggak bisa mikir gitu sih. Jadi mungkin gue akan cari bala bantuan. Jadi mungkin gue akan lebih cautious lagi sih, lebih kayak ambil prevention biar itu nggak terjadi lagi. Mungkin gue pengen cepet-cepet berkeluarga kali ya. Jadi gue ada temennya gitu di rumah, gue nggak sendirian. Skill bela diri, it's very important, especially as a woman everywhere in the world. Yang penting sih kita think positif aja. Mereka akan baik-baik aja sama kita, dan kita juga baik-baik sama mereka. Karena lo nggak bisa bergantung sama orang lain, dan lo cuma mengandalkan keberanian diri lo sendiri sih. Gak percaya sih. Gue nggak percaya sih. Dulu, zaman dulu pas saya masih muda, saya bandel banget. Bapak saya bilang saya nggak boleh keluar malam. I was very selfish. I was thinking about me and myself. I just feel pas kamu udah jadi orang tuanya, when you're being a parent yourself, you're more cautious. More safe than before with the application that you have to know where your friends are, your family members are, and also like when you order like a transportation online, you have all the contacts, like you have the contact of the driver, the license plate, and you can send that to your friend, be like, okay, so I'm with this taxi and his name is that. Salah satu aplikasi chat itu juga bisa udah ada share live log, jadi orang bisa mantau lo ada di mana. Terus di aplikasi-aplikasi yang online itu kan juga udah ada button tuh kalau misalkan lo lagi urgent atau ada darurat gitu sih. Jadi menurut gue ya di era digital ini banyak membantu sih untuk keselamatan kita kalau emang lagi kemana-mana sendiri. Since gue juga kerjanya di Jakarta, terus gue juga punya banyak relasi, banyak teman, jadi selama gue bisa ngejaga diri gue sendiri, ya menurut gue aman aja sih. Jadi kalau malam nggak perlu di rumah atau lagi di luar nongkrong. Sebenarnya enggak sih, dan jangan sampai, karena punya hambatan kayak gitu kan nggak enak banget ya. Dan menurut gue berkegiatan di malam hari tuh nggak selamanya berbahaya kok, asal kita ekstra hati-hati aja. Ya intinya sih, walaupun emang gue pernah punya pengalaman buruk saat gue keluar di malam hari, tapi itu nggak menjadikan hambatan buat hidup gue.
hidup gue akan terus berjalan. Dan ya sayang aja gitu kalau gue sampai takut lagi keluar di malam hari karena gue pernah punya pengalaman buruk saat itu. Pokoknya gue percaya setiap orang pasti punya pengalaman buruknya masing-masing. Tapi ini gimana cara kita supaya kita bisa bangkit dari pengalaman buruk kita itu dan menjalani lagi kehidupan seperti biasanya.